Kami datang di hadapan-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bawa hidup kami tujukan hati dan pikiran kami hanya untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Mari Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau beracara di tempat ini melawat kami. Curahkan isi hati-Mu, nyatakan pribadi-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Syaralaba karalaba ya syanaralaba uralabata karalaba ya syanaralaba ya ralamu. Mari kita sembah Tuhan saudara. Uralaba ya syanaralaba. Kami nyatakan di tempat ini Engkaulah segalanya. Haleluya Yesus, Engkaulah segalanya. Terima kasih. Kami haus, kami rindu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari bersama-sama. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dari awal bersama Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
mengasihimu, mengasihimu. Mas, sekali lagi mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, mengasihimu, menyembahmu Tuhan Yesus. Bawa hidup kami mengalami kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu tiada yang lain yang kami tinggikan selain diri-Mu Yesus Tuhan. Bawa hidup kami mendekat Tuhan, mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan, Kau hadir ya Tuhan. Ya mari sembah Dia saudara. Oh dahsyat Tuhan. Oh rabatakara syaralabaralabaralaba. Kasih-Mu cukup bagi kami. Ya. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Yes. Mari lebih dalam, yes. Dahsyat Engkau Tuhan, yes. Dahsyat Engkau Tuhan.
tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari umat Tuhan tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, sebab kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu. Kami nyatakan dari tempat ini Tuhan, mengatasi besar Engkau Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersama-sama tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan Syaralabatakaralabatakarabakaralabakaralabakaralaba mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersama-sama sembah Dia di dalam doa dan kebenaran. Sembah, kami mau mengalami kedahsyatan-Mu Tuhan, mengalami keajaiban-Mu dalam hidup kami. We worship You, we worship You, we worship You, we worship You, oh God, Jesus. Oh, ya Tuhan, jiwa kami menyadarinya ya Tuhan, betapa besar Engkau Tuhan. Come on, sembah Dia, tinggikan Dia di tempat ini. Jesus. Sebab tidak ada yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Jesus.
Oh, Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sebab apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan, bahkan saat kami mengalami lembah sekalipun Tuhan, itu tidak akan membuat kami untuk tidak menyembah Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, menyatakan di tempat ini Engkau tetap dahsyat, Engkau tetap ajaib Tuhan, Engkau tetap luar biasa Tuhan. Ya, jiwa kami menyadari siang ini Tuhan, betapa dahsyat Engkau. Mari alami Tuhan saudara. Oh, Dia besar. Jesus. Dia Tuhan. Sembah Dia. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pengagungan bagimu, sebab Dia layak Tuhan, sebab Dia layak, sebab Dia layak, yeah. Sebab Engkau layak Tuhan, yeah. Saudara, dengan segenap hati, ya, katakan kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi dunia. Kami tinggikan Engkau. Kemuliaan-Mu Tuhan
Dari tempat ini namamu terus ditinggikan Tuhan. Ya, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Ya Tuhan, biar terus disembah Engkau di tempat ini atas setiap umat-Mu Tuhan. Engkau bertahta dan kami mau terus nyanyikan kedahsyatan-Mu dan kehebatan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya saat kami bersorak-sorai meninggikan Tuhan, iblis gemetar Tuhan. Kuasa maut dikalahkan. Sebab Engkau lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Mari saudara tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan dahsyat sama-sama katakan amin. Kasih tahu sebelah kanan kiri saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi saudara. Bertepuk tangan bersama-sama. Bersuka cita di dalam Tuhan siang ini. Ya Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memulihkan setiap kita pagi ini. Dan kita bersorak-sorai meninggikan Tuhan. Mari bersama-sama nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai bersama, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini firman Tuhan saudara. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai siang ini. Bersama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Amin. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersama-sama yang mengalami katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Berkatnya bersama, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bersama-sama saudara, berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Katakan dengan iman, pasti pulang membawa berkat. Pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Haleluya. Yes Tuhan, yang percaya dan mengalami, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Boleh kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan, masukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang disediakan. Atau juga boleh transfer melalui nomor rekening yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara. Dan jika sudah dipersiapkan, saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita akan deklarasikan deklarasi persembahan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 adalah tahun kedalaman dan keselarasan dengan Tuhan. Pada saat kami membawa persembahan,
Kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Saat kami memuji, saat kami menyembah, Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini. Roh Kudus bersemayam di hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dari pagi ini Tuhan, buat kami yang menjalankan ibadah doa puasa Tuhan, Kau beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau gunakan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan bisa menerima dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang gembira Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Menjadi terang, menjadi berkat, menjadi dampak. Dimanapun kami berada Tuhan. Di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga kami Tuhan, di bisnis kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling baik, terbaik buat Tuhan kita. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Bonar Tanujaya. Saya dari Bandung. Saya di sini bersama dengan istri saya, Pendeta Jessica Elizabeth Abraham. Beliau nanti akan berkhotbah di kebaktian Embok. Ya, dan juga besok kami melayani di tempat ini dan di yang cabang satunya juga. Sungguh bersyukur saya bisa ada bersama dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul adalah taat sama dengan berkat. Ada amin? Amin ya. Nah, saya mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang gampang untuk taat? Ada nggak kira-kira? Wah, yang di belakang, dengan semangat. Timul Med bilang, saya siap taat. Atau malahan ada yang susah untuk taat. Kalau ini jangan angkat tangan, nggak apa-apa. Tapi mungkin kita mulai coba pikir dulu ya. Kalau saya tuh seorang yang bisa taat apa enggak sih? Gampang untuk taat atau enggak? Nah, taat itu satu kata yang punya konotasi positif atau negatif? Positif? Ya, mungkin ada orang-orang yang bisa bilang itu adalah positif, tapi ada juga mungkin beberapa kita yang anggapnya itu adalah negatif. Pemikirannya kalau kita taat itu kita nggak bebas. Kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita mau. Ya, kita dikekang atau ditahan untuk bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Coba kita lihat yang berikutnya gitu ya. Nah, ini kan kalau bahasa Inggrisnya adalah obey. Dan kalau obey itu coba berikutnya juga, nah itu mungkin kita merasa kayak ada yang ngatur kita. Saya nggak mau diatur-atur, saya udah gede gitu ya. Pemikirannya mungkin gitu. Tapi kalau kita pikir juga, kita tahu kalau kita taat, itu biasa ada rewardnya. Ada sesuatu yang baik yang akan kita dapatkan saat kita taat. Yang simpel aja deh. Boleh lihat berikutnya. Nah, Bapak Ibu tahu ya, ini apa? Lampu lalu lintas. Ada lampu yang paling bawah itu lampu merah. Nah, kita semua tahu lampu merah itu artinya apa? Kita harus berhenti, ya kan? Nah, saat kita taat sama lampu merah, kita akan dapat benefitnya. Benar nggak? Kita nggak akan ditabrak, kita nggak akan nabrak orang, kita nggak akan tabrakan. Dan kita juga akan sampai ke tempat yang kita tuju dengan lebih cepat. Saudara-saudara pernah lewat satu perempatan yang lampu lalu lintasnya mati? Itu ada perempatan mungkin ramai banget gitu ya, tapi lampu lalu lintasnya mati lampu. Nah, chaos. Itu kan jadi benar-benar satu yang menjelimet gitu ya, kalau orang Jerman bilangnya. Semua orang pengen arah maju, nyodok sana, nyodok sini gitu ya, nggak ada yang mau ngalah. Dan akhirnya kita wasting time di sana gitu kan. Jadi kadang apa yang kita anggap mengekang kita, sebenarnya malah membantu kita untuk sampai ke tujuan lebih mudah. Nah, saya mau mengajak kita, jadi kita mulai mikir ya gitu, bahwa ada yang bagus yang terjadi saat kita taat. Nah, sama halnya saat kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Mungkin kita juga suka pikir, capek taat firman Tuhan, bikin hidup lebih susah. Tapi kalau kita lihat tadi, taat lampu merah aja ada benefitnya. Apalagi taat sama Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat di Alkitab yang memberikan beberapa pencerahan ya daripada firman Tuhan. Kalau kita lihat di Ulangan ayat 28, ayat 1-6 akan saya bacakan.
Atau mungkin kita bisa baca bersama-sama, boleh? Ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, saya akan berdiri di sini supaya screen-nya kelihatan. Mari kita baca, 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berikutnya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Yang berikutnya kita bisa lihat juga di Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Satu lagi ya, boleh? Yeremia 7 ayat 23. 1, 2, 3. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu, amin. Jadi dari 3 ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa perintah Tuhan itu ada tujuannya. Bukan untuk bikin kita susah, bukan untuk bikin kita menderita, tapi supaya kita berbahagia. Tuhan sudah memilih untuk memberkati kita yang taat kepadanya. Nah, taat itu kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, di saatnya Tuhan, dan dengan caranya Tuhan. Coba boleh lihat berikutnya. Obedience, dikatakan adalah doing God's will, God's way, in God's timing. Ya, jadi apa yang diminta Tuhan, saat diminta, dan dengan cara yang diminta juga. 3 elemen ini harus ada secara bersamaan kalau kita mau taat. Tadi saya sudah memperkenalkan istri saya, berikutnya saya mau memperkenalkan juga. Kami punya seorang anak, namanya Benayah. Ini Benayah namanya, sekarang dia umur 4,5 tahun. Gitu. Dan kami sebagai orang tua, kami mau mengajarkan Benayah untuk mau taat dong kepada kita, kepada orang tuanya, kepada opa-omanya, kepada guru-gurunya. Dan sama seperti perkataan tadi ya, harus taat apa yang kita minta, sesuai yang kita sudah ajarkan, dan saat kami mintanya. Nah, Benayah ini udah 4 tahun. Nggak tahu ya Bapak Ibu masih ada punya anak-anak yang masih kecil-kecil gini ya. Di saat waktu umur 2 tahun, kalau kita bilang apa, dia dengan gampang ngikutin gitu ya. Tapi saat dia udah 3 tahun, 4 tahun, udah mulai sadar gitu ya, udah lebih ngerti gitu. Dia mulai bisa nego. Itu beresin, ya bentar dulu Dad, saya mau beresin nulis dulu lah gitu. Atau selesai ngewarnain dulu Dad, baru saya nanti kerjain apa yang Daddy minta gitu kan. Nah, semoga kita nggak seperti itu ya sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita nego, kita menunda, itu bukanlah suatu ketaatan sebenarnya. Saat kita menunda, meskipun akhirnya kita lakukan, itu bukanlah ketaatan. Taat itu saat kita, saya lagi apa? Next one. Ketaatan itu melakukan apa yang diminta, saat diminta, dengan cara yang diminta juga. Nah jujur saya juga masih belajar tentang hal ini, ya pastilah. Kadang-kadang kita masih punya ego, kita masih punya keinginan kita ya. Tapi saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu saya percaya ingin lebih seperti Tuhan Yesus kan. Maka dari kita mengambil ibadah doa puasa juga. Dan kita pengen lebih lagi seperti Tuhan. Dan yang saya belajar adalah ketaatan itu bukan sesuatu yang datang secara otomatis. Karena kita dulu punya sin nature ya, kita mungkin punya punya kedagingan, kita masih hidup dalam dunia, kita ada akar dosa itu. Ketaatan itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Jadi kita mau belajar untuk taat. Mau Bapak Ibu?
Oke, saya lihat ngangguk-ngangguk, boleh ya. Kalau nggak mau belajar ya udah saya pulang aja. Tapi kita mau belajar, karena itu kita mau lanjut lagi ya. Sama seperti seorang anak harus diajar untuk taat, kita juga harus belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa taat. Mungkin bisa sedikit kembali lagi ke Benayah. Benayah itu kepada kita orang tuanya, ketaatannya nggak begitu aja muncul, gitu kan. Kita harus mengajarkan itu berulang-ulang kali kepada Benayah untuk taat. Karena mungkin dia kan belum tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah gitu. Ada proses belajar untuk taat. Nah sama kita juga harus mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan saya mau bagikan kalau kita mau belajar taat, artinya kita tahu ada yang benar dan ada yang salah. Dan kita harus mulai lebih tahu lagi, yang mana itu yang benar. Supaya kita bisa melakukannya dan kita bisa meninggalkan yang salah. Nah prinsip yang pertama supaya kita bisa taat kepada Tuhan adalah kita harus percaya kepadanya. Kalau kita mau mentaati firman, kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Kalau kita nggak kenal dan kita nggak percaya sama Tuhan, ya ngapain kita taat? Kalau kita balik lagi ya ke perempatan tadi, lampu merahnya mati. Ingat ya, lampu merahnya mati tadi kan. Nah, tahu-taunya ada orang di depan sana, kita lagi mengendarai mobil, ada orang di sana melambaikan tangannya, suruh kita jalan, ayo jalan. Apa yang akan kita lakukan? Orangnya cuma pakai baju kayak saya misalnya gitu ya, saya turun ke lapangan gitu, turun ke jalanan, ayo Pak turun, maju. Kira-kira pada maju nggak? Kemungkinan besar enggak. Tapi kalau ternyata orang itu, next slide, pakai seragam polisi lalu lintas. Terus dia bilang, maju. Kita akan maju kan? Kemungkinan besar kita akan maju. Karena kita tahu, oh dia memang di sana untuk mengarahkan lalu lintas. Kita akan lebih mudah untuk taat kalau kita tahu siapa yang memberikan perintah itu. Saya nggak mau taat kalau yang ngasih perintah itu bukan orang yang saya hormati atau saya hargai. Jadi kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita harus lebih dahulu percaya kepadanya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui dia di sini bukan hanya menganggap Tuhan itu ada, tapi maksudnya taat kepadanya dalam segala tingkah laku kita. Nah kalau kita lihat urutannya di sini, Tuhan nggak bilang taat dulu baru percaya. Ya, dia bilang percaya dulu baru taat. Percaya dulu maka kita akan taat. Jadi memang kita harus lebih lagi menggali siapa itu Tuhan kita. Pantas nggak dia untuk kita percaya. Dan ini ada beberapa ciri Tuhan yang perlu kita kenal supaya kita bisa percaya. Tuhan itu berkuasa, amin. Tuhan itu bisa dipercaya, amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, amin. Tuhan itu sama dari dulu sampai selama-lamanya. Tuhan itu setia, amin. Nah jadi kalau kita udah mulai tahu Tuhan, gimana cara kita bisa mulai belajar gitu, percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ngikut-ngikut, tapi benar-benar percaya kepada Tuhan. Buat saya sebenarnya simple. Caranya kita ikuti aja apa kata firman Tuhan. Dan setelah itu kita lihat, benar gak sih janjinya Tuhan itu terjadi? Benar gak apa yang dia katakan akan terjadi, beneran terjadi gitu ya. Benar gak ada berkat yang Tuhan sediakan saat kita mengikuti perintah Tuhan. Tapi memang kalau misalnya kita ada kalanya juga ya, saat kita gak taat, kita jatuh. Tapi kita juga percaya bahwa actually ada juga tuh janjinya Tuhan, bahwa dia gak akan membuat kita terjatuh sampai tergeletak misalnya, gitu ya. Kita sakit, kita mungkin menderita, tapi kita gak dapat yang baik kalau kita gak taat gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa jujur sama diri kita sendiri, kita mulai bisa observasi hidup kita, gitu ya. Gak akan makan waktu lama, Bapak Ibu, untuk kita bisa ngerti bahwa saat kita taat sama Tuhan, kita akan mendapatkan jalan yang terbaik buat hidup kita, amin. Nah, kita bisa lihat di diri kita juga bisa melihat di kehidupan orang lain. Saat kita percaya sama Tuhan dan kita taat, kita akan dapat berkat dari Tuhan. Saat kita nggak percaya, saat kita nggak taat, kita akan miss out dari berkat Tuhan ya. Jadi saya mengimbau kita sekali lagi, kita belajar taat sama Tuhan, kita lihat hasilnya. Semakin kita berjalan, semakin kita mengalami, semakin kita lebih mengerti karakternya Tuhan. Dan kita akan lebih gampang
lebih mudah percaya kepada Tuhan. Nah, seperti juga Benaya, dia juga nggak akan begitu saja dengerin ngomongan orang, ya. Apalagi yang dia nggak kenal, dia paling agak alergi gitu kalau ketemu orang baru ya. Dia masih mungkin gara-gara anak pandemi gitu ya, dulu kan sempat lockdown, nggak ketemu siapa-siapa gitu. Jadi saat sekarang ketemu orang-orang baru, dia juga akan lebih berhati-hati gitu. Which is ya bagus juga gitu ya. Tapi kalau yang minta dia taat itu saya, dedinya, atau istri saya, maminya gitu, atau encusnya, atau oma opanya, akan lebih mudah untuk Benaya taat. Karena dia udah kenal gitu kan ya. Nah jadi dia udah tahu, bukannya kita melakukan minta dia melakukan itu karena untuk bikin dia bete, bukan untuk itu. Karena kita ingin dia sehat, kita ingin dia bisa belajar, kita ingin dia bisa lebih baik lagi. Tapi memang butuh waktu untuk kepercayaan itu bisa tumbuh. Nah yang pertama kalau kita belajar taat itu adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua prinsipnya adalah kita mau menunggu waktunya Tuhan. Saat belajar itu pasti ada proses. Dan kita harus belajar untuk menunggu. Nah di zaman sekarang ini apalagi semuanya harus serba instan. Now. Tapi kalau kita lihat lagi kepada firman Tuhan. Di sana dikatakan di Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini lumayan anti dari kebiasaan kita kali ya. Kebanyakan kita itu nggak nyaman berdiam diri. Kalau misalnya ada waktu jeda 5 menit aja. Kalau kita nggak ngapa-ngapain udah bosan. Udah nyari HP, nyari apalah gitu. Kita nggak terbiasa dengan menunggu mungkin. Nah tapi kalau kita harus bisa peka. Kita harus bisa menunggu sampai Tuhan bilang waktunya tiba. Saat kita mengambil keputusan yang penting misalnya. Dan kita masih bingung atau bimbang. Mungkin akan ada yang bilang, udah jalan aja. Ambil aja keputusannya. Dan itu mungkin dunia yang ajarkan kepada kita. Percaya sama dirimu sendiri. Ya, ikuti hatimu. Gitu ya. Ikuti kemauan hatimu gitu. Kalau dunia mungkin akan bilang gitu. Karena mungkin mereka pikirnya ya semuanya ada dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita tahu Tuhan itu yang pegang kendali kehidupan kita. Tuhan yang pegang kehidupan kita. Akan jauh lebih baik kalau kita bisa berdiam sejenak. Dan kita bisa bertanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Di ayat yang tadi dikatakan, kuatkanlah hatimu. Kita harus berani untuk menunggu. Karena mungkin di saat-saat seperti itu kita akan takut ya. Takut apa? Mungkin zaman sekarang ada perkataan FOMO. F-O-M-O, fear of missing out. Kita takut ketinggalan, kita takut kehilangan kesempatan. Kita akan miss opportunity itu. Tapi Tuhan bilang, nantikan Tuhan. Jangan takut untuk menunggu. Tuhan yang paling tahu kan, waktu yang paling baik untuk kita itu kapan. Benaya juga sama, dia kadang kalau lagi main, padahal kita udah tahu nih waktunya udah sore ya, udah stop, udah waktunya untuk tidur siang atau waktunya untuk makan. Tapi dia mungkin masih belum mau berhenti. Kita minta dia tenang dulu dan dia break. Mungkin dia pasti nggak mau, karena dia pikir, ya kalau sekarang berhenti, kapan lagi saya akan main gitu kan. Padahal kita tahu, kalau misalnya stop sekarang, nggak apa-apa, mainannya akan tetap ada. Ya, tapi mungkin dia harus tidur dulu. Kalau dia udah tidur, udah bangun, lebih segar, mainnya lebih enak, mainnya lebih seru. Kalau main dengan udah mulai ngantuk kan sebenarnya nggak enak juga ya. Gitu. Sama seperti orang tua itu lebih mengerti ya. Kita bisa melihat secara garis besar kehidupan seorang anak itu gimana. Dia kan masih umur 4 tahun gitu. Nah sama itu juga, Tuhan itu bisa melihat ya kehidupan kita lebih ke depannya. Kita nggak bisa melihat apa yang akan datang esok. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Jadi kita harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa taat kepada Tuhan, kita harus membaca firman-Nya. Klasik, tapi itu yang sangat penting. Dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Cara berpikirnya Tuhan, cara kerjanya Tuhan, kalau kita nggak pernah baca firman. Di Alkitab itu ditulis semua perbuatan Tuhan dan bagaimana dia menghadapi anak-anaknya. Dan satu hal yang saya percaya, Tuhan itu pengen ngasih tahu kehendaknya kepada kita. Karena dia tahu kalau jalan yang terbaik buat kita itu ya dia pasti ingin kita berjalan di jalannya itu kan. Tapi kadang kita aja yang nggak nanya sama Tuhan. Di Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, ini dengan jelas ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah ini janji Tuhan. Saat kita datang kepadanya, kita bertanya, pasti Tuhan mau menjawab kita. Tapi mungkin kita bilang, kalau Tuhan tahu yang terbaik, ya nggak usah nunggulah. Langsung kasih tahu aja. Kenapa enggak? Ya mungkin saat kita baru pertama ya, di awal-awal saat kita berjalan sama Tuhan, dia akan lebih belak-belakan. Ya, jalan yang salah langsung ditutup misalnya. Saat kita baru pertama terima Tuhan, saat kita masih Kristen baru gitu ya, Kristen bayi. Jalan yang salah langsung ditutup. Tapi seiring kita bertumbuh sama Tuhan, Tuhan tuh mau kita lebih dewasa. Dan dengan kesadaran sendiri ya, untuk datang kepada Dia. Di rumah kita juga saat Benaya masih kecil, masih umur 1, 2, masih mulai baru belajar jalan, itu kita semua batasi ya. Kalau teman-teman waktu datang ke rumah kita, teman-teman akan lihat gitu, semuanya kita batasi, ada pagar, kalau pas ada tangga gitu kita pagerin, kalau ada yang tajam-tajam seperti ini kita kasih busa gitu kan, jadi yang kayak gini-gini ya, itu kita kasih busa. Jadi kalau Benaya jalan, terantuk, ya nggak akan terlalu sakit. Ya kan? Itu yang kita lakukan saat dia masih lebih kecil. Tapi kalau dia udah mulai udah lebih udah lebih dewasa sekarang, kita udah lebih ngajarin dia kan. Dia udah lebih tahu gitu. Oh, kalau misalnya kena ini sakit. Ya udah saya nggak akan jalan, saya nggak akan nabrak itu. Tangga itu ada kemungkinan jatuh. Ya udah saya akan lebih berhati-hati. Itu karena kita udah lebih sering mengajarkan dia kan. Dia udah tahu apa yang kita sering katakan, dia udah ngerti juga. Dan mungkin dia udah pernah jatuh juga, mungkin pernah kantuk juga gitu kan. Dia udah ngerasain gitu sakitnya seperti apa. Jadi dia udah tahu, oke itu jangan. Saya akan lebih berhati-hati. Jadi dia udah bisa lebih explore lagi. Dan dia lebih mengerti hal-hal yang lebih kompleks. Mungkin lebih rumit. Tapi ya dia udah lebih tahu gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang enggak. Nah sama seperti itu, saya percaya kita juga akan bisa mau belajar terus. Kita akan mau belajar untuk dewasa. Dan saat kita membaca firman Tuhan, sekali lagi kita juga mau lebih dewasa lagi. Dan yang saya suka adalah sama seperti seorang orang tua, kita akan terus berada di sana. Mungkin kalau Benaya udah lebih dewasa, kita nggak terus ngingetin ya. Tapi kita akan selalu ada di sana untuk menjaga kalau ada apa-apa. Nah sama seperti itu, kita juga punya pribadi yang mengingatkan kita tentang jalan-jalannya Tuhan. Namanya adalah Roh Kudus. Ya, Tuhan gak membiarkan kita sendirian berjalan dalam hidup ini. Dia memberikan penolong yang setia, yang adalah Roh Kudus. Jadi prinsip selanjutnya adalah bahwa Roh Kudus yang akan menjawab dan menolong kita. Amin. Nah jarang sekali kan Roh Kudus itu berteriak gitu ya. Kita lagi jalan di mall gitu, terus dengar suara Roh Kudus. Biasanya jarang. Biasanya itu Roh Kudus itu berbisik. Ada still small voice. Ada suara Roh Kudus yang kecil, tapi kita tahu itu adalah Roh Kudus. Maka dari itu kita harus lebih banyak berdiam diri, menenangkan hati kita, supaya kita bisa mendengarkan promptings ya dari Roh Kudus. Nah setelah kita mau mengikuti kehendak Tuhan, biarlah kita juga bisa menyerahkan cara-caranya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah satu aspek yang mau saya highlight tentang taat ini gitu, buat yang saya belajari adalah, kalau kita mau dapat berkat Tuhan saat kita taat, kita juga harus mau menerima disiplin kalau kita nggak taat. Ya fair lah sebenarnya ya. Kalau kita taat dapat berkat, kalau kita nggak taat ya harus dapat konsekuensinya. Tapi tunggu dulu, tahu nggak kenapa Tuhan juga mendisiplin kita? Karena Dia mengasihi kita. Nggak percaya? Coba kita buka ya di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Di sini dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dibencinya. Enggak, yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saat kita mendapatkan disiplin Tuhan, oh wow, Tuhan masih mengasihi saya. Itu sesuatu yang mungkin harus kita mulai cara berpikir kita ya. Untuk kita bisa saat kita nggak taat, kalau kita langsung sadar dan kita mau tobat, ya mungkin konsekuensinya nggak akan parah gitu ya. Tapi kalau kita masih berkutat di situ, ya Tuhan seperti ayat ini bilang akan menghajar kita. Kenapa? Sekali lagi karena Dia mengasihi kita. Dia nggak ingin kita ada di jalan yang salah. Dia punya rencana yang terbaik.
rencana yang akan mendatangkan sukacita, kemenangan, dan berkat bagi kita. Tapi selama kita nggak ikut jalan itu, kita nggak ikut perintah artinya, ya kita kan lagi nggak ada di jalannya itu kan. Tuhan pasti akan menyadarkan kita, dia akan mencoba menyadarkan kita. Ya mungkin akan sakit buat kita, tapi itu perlu supaya kita bisa kembali ke jalan yang terbaik. Dan kalau kita bisa melihat motifnya Tuhan dalam mendisiplin, ya di situ kita bersyukur karena disiplinnya. Tuhan melakukan semua hal dengan kasih, termasuk disiplin. Ya semoga kita bisa bilang kalau ada disiplin Tuhan, ya Tuhan terima kasih ya udah ngingetin aku tadi lagi jalan yang salah. Mungkin udah kasih masalah atau problem yang buat aku sadar bahwa aku lagi jauh dari jalannya Tuhan. Karena seorang bapak yang baik gak akan cuek kalau anaknya sedang berjalan ke bahaya gitu ya. Kalau anak saya Benaya gitu akan nyelonong ke jalan raya, apakah saya akan biarkan? Enggak dong, pasti kan akan saya tarik. Akan saya ambil dia. Ya mungkin buat dia sakit. Tapi saya tahu ada sesuatu yang akan membahayakan dia lebih dari itu. Mungkin dia akan kaget, tapi ya saya akan selamatkan dia gitu kan. Buat saya ya daripada dia sakit ketabrak truk, ya mending sakit ditarik saya gitu kan. Lebih seperti itu. Nah kalau Tuhan cuek sama kita, itu yang menyedihkannya. Saya mau belajar bersyukur memuji Tuhan kalau dia masih peduli sama kita. Jadi hidup taat itu adalah proses. Saya juga masih mengikuti prosesnya Tuhan. Selama kita masih hidup, kita terus berproses. Kita mau terus belajar sama Tuhan. Ya mungkin pasti ada gagal. Tapi puji Tuhan kalau kita masih dikasih kesempatan untuk bisa bertobat dan balik lagi taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya hidup untuk jangka pendek. Kita hanya melihat minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya, kita bisa melihat kehidupan kita yang dengan long term. Kita bisa melihat kepuasan yang kita akan bisa dapatkan. Sekali lagi ketidaktaatan itu ada konsekuensinya yang mungkin kita nggak rasakan hari ini. Tapi di masa depan kita akan dapat hasil ketidaktaatan kita. Mungkin ada sakit, ada kehilangan, kesusahan, dan pada akhirnya murka Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, hasil dari ketaatan, berkat Tuhan yang selalu ada. Mungkin kita harus melewati lembah, mungkin sedikit sakit, tapi kita tahu pada akhirnya kita akan keluar sebagai lebih dari pemenang bersama Tuhan. Kita mendapatkan hadiah yang terbaik dari Tuhan. Nah, jadi maukah kita membangun gaya hidup yang taat? A lifestyle of obedience. Kita punya roh taat yang akan memimpin kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita hanya taat karena kita takut kutuk. Atau kita masa depan kita nggak jelas gitu ya. Nah jadi saya sekali lagi mau tanya. Berapa banyak saudara di sini yang berkata saya mengasihi Tuhan? Ya. Tapi saya rasa mungkin semua orang akan bilang saya mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Kalau kita bilang, oh saya pergi ke gereja, saya melayani, saya kasih persepuluhan, saya membantu orang miskin. Itu hal baik. Tapi bukan hanya itu saja ya. Yesus sendiri yang kasih tahu cara kita bisa menilai apa benar kita mengasihi Tuhan atau tidak. Yohanes 14 ayat 15, ayat terakhir buat hari ini. Sana Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saya juga harus terus mengecek gitu dalam kehidupan saya. Bukan sekali lagi, bukan berapa banyak saya berkhotbah, bukan berapa banyak pelayanan yang udah saya lakukan. Tapi saya harus cek lagi selama ini. Lebih banyak taat atau enggak taatnya sih? Ya. Bukan yang kelihatan di luar, tapi apa yang kita tetapkan di dalam hati kita. Itu yang Tuhan lihat. Jadi saya undang kita semua untuk berdoa. Mintalah roh yang taat. Hati yang lembut, yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi kehendak Tuhan yang terbaik, yang terindah buat kehidupan kita. Supaya roh kita terus dibentuk. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan saat kita di persimpangan jalan, kita akan lebih mudah memilih untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada keinginan dan hawa nafsu kita. Kita akan hidup mendapatkan berkat Tuhan yang terbaik saat kita membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Boleh saya undang tim musik untuk ini? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Siapa yang mau berkata, aku mau menggenapi firman-Mu. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ini janji Tuhan, bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Saat kami mengikuti Engkau Tuhan, Kau dinyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan Dia bersama kita. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Kau mengasihi kami Tuhan. Dan Kau rindu Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang lebih taat lagi Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tahu Tuhan kalau saat kami melenceng ke kiri dan ke kanan, Kau akan mendisiplin kami Tuhan. Bukan karena Kau membenci kami, bukan karena Kau ingin menyakiti kami Tuhan. Tapi justru karena Kau mengasihi kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh berharga Tuhan. Dan Kau gak mau kehilangan kami. Kau gak mau Tuhan kami ada di jalan yang salah Tuhan. Nah saat itu Tuhan kami mau belajar untuk melembutkan hati kami. Untuk mau menerima Tuhan teguran Kau. Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan untuk jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk taat saat Kau memintanya Tuhan. Dengan cara-Mu juga Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Bapa yang begitu baik. Tuhan yang begitu setia kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang dibagikan hari ini Tuhan. Mungkin simple, tapi saat kami lakukan Tuhan, kami bisa menjadi seperti Engkau. Setiap hari Tuhan kami mau berjalan, kami memilih untuk taat di setiap persimpangan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang turun, yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus-Mu turun, terus bekerja dan memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada yang bertugas. Terima kasih buat hambanya. Bapak Ibu, biasanya kalau kita hari Sabtu kita doa puasa dan tetap ada stay di tempat ini sampai jam 12. Tapi kali ini kita akan melanjutkan sesi Nusantara Call dan untuk sesi ini kita doa keliling untuk tadi everyone. Kita akan berdoa khususnya untuk anak-anak muda, untuk bangkitnya generasi muda, tapi enggak hanya anak muda, tapi kita juga akan berdoa untuk banyak anak-anak Tuhan dan juga mereka jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, kita akan sama-sama doakan biar ada kelepasan, mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Ini tujuan kita dalam setiap doa kita, dalam setiap mobil masing-masing, nanti kita melakukan doa, pujian, penyembahan, lepaskan firman Tuhan, lepaskan doa-doa kita diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Apa yang kita ikat di dunia ini kita akan terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan kita akan pakai sama-sama, kita akan berdoa untuk anak-anak muda. Kalau tempat ini ada ibu-ibu dari Korda ya yang bersama-sama, kita sama-sama doa malam ini. Pagi hari ini mungkin ibu-ibu akan doa keliling atau hanya di tempat sini aja ya? Udah sini aja, oke, gak apa-apa, kita sepakat sama-sama berdoa ya. Walaupun gak doa keliling, tapi kita akan bersepakat. Tapi semua pasukan doa, mulai dari pasukan doa anak-anak sampai wanita dan semua yang ada di KUL, yang ada di PASDO, kita sesuai dengan rute masing-masing yang sudah diterima ya.
yang ke wilayah Wahelim, Tanjung Karang, yang ada di wilayah Teluk Betung, yang ada di wilayah Panjang, Sukaraja, itu semua sudah mendapatkan denah dan mapnya masing-masing. Silakan kita akan sama-sama doakan. Setiap sekolah-sekolah doakan, setiap pokoknya di mana ada banyak jiwa kita sama-sama berdoa. Biar sungguh-sungguh menjadi masa-masa penuhan yang besar itu digenapi, bukan hanya gereja kita tapi seluruh gereja-gereja biar juga mengalami penuhan yang besar. Amin. Terima kasih buat Pastor Yohanes dan Ibu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita bersama-sama, kita akan berdoa. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Lebih sungguh lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara, tinggikan Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ya, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja. Sekali lagi ku tinggikan nama Yesus di atas segala-galanya. Panji-panji-Mu pandangkan Tuhan, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja, Yesus, Raja segala raja. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau yang sudah memanggil para prajurit-prajurit doa di tempat ini untuk bersepakat kami bersama-sama membangun mezbah di tempat ini lewat doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan lewat firman Tuhan yang sudah ditabur di tempat ini. Kami percaya Tuhan memperlengkapi setiap kami ya Tuhan, para pasukan-pasukan doa-Mu, bahkan Engkau sudah mempersiapkan setiap kami untuk kami boleh bergerak dari tempat ini ke seluruh penjuru kota untuk membawa hadirat Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan yang akan kami naikkan, bahkan lewat setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang akan kami lepaskan. Kami percaya ada otoritas kuasa Tuhan yang bekerja lewat doa-doa kami, lewat penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dan hadirat Tuhan boleh memenuhi seluruh kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan dari seluruh dari pasukan doa yang akan bergerak Tuhan dari tempat ini ke tiap wilayah demi wilayah yang ada. Kami serahkan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tutup dengan kuasa darah-Mu. Kendaraan yang kami pakai Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kami tinggalkan Tuhan. Kami minta perlindungan darah anak domba Allah. Kami tutup setiap celah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan-Mu ya Tuhan memagari seluruh kehidupan kami, bahkan hamba-hamba-Mu. Para bapak-bapak rohani kami juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Orang-orang yang berhubungan darah dengan kami semuanya Tuhan. Kami berdoa biar ada perlindungan darah anak domba
Allah, tidak ada celah yang terbuka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami otoritas dan kuasa, sehingga apa yang kami lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, dan apa yang kami ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Terima kasih Tuhan, setiap doa pujian yang kami lepaskan akan membawa kuasa Tuhan bagi jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau keluar dari tempat ini, kami mau sepakat Tuhan, minta biar kuasa Tuhan terus bekerja atas setiap kami. Kami minta roh kesepakatan, unity daripada Allah menuntun kami, bahkan memberikan kami hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan sendiri. Mata yang melihat dan telinga yang mendengar, taruh dalam setiap kami Tuhan. Ketika kami berkeliling atas kota ini, biar kuasa Tuhan bekerja lewat doa-doa kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Para prajurit-prajuritnya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku mengutus Engkau untuk bergerak bagi kota ini. Dari tempat ini, bahkan setiap daerah-daerah yang Kau injak akan menjadi milik pusaka Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bergeraklah di dalam otoritas Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami juga akan pulang, selesai kami doa keliling, biar Engkau yang memberkati kami semua. Angkat tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di sorga. Bahkan kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menuntun kita mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, kata sama-sama. Amin. Amin.